Oke, halo YouTube, balik lagi sama saya di sini. Kita udah lama nggak upload video ya, karena kesibukan Cak Pur kemarin membantu saudaranya bangun rumah ya. Sekarang mungkin yang kita bahas sekarang untuk memulai budidaya tawon itu seperti apa. Seperti saya orang awam, misalkan mau budidaya tawon itu yang dipersiapkan pertama kali itu apa? Kalau untuk pemula ya, itu kita harus mengenali lebahnya dulu. Setelah kita kenal lebahnya, kita siapkan kotak. Kita buat kotak dari kayu misalnya kalau orang Jawa ngarannya lapak kayu sengon lah atau apa itu. Kita siapkan, kita bentuk kotak, kita kasih lubang. Kemudian kalau misalnya nggak berani untuk berburu ya, kita bisa pasang di pohon-pohon langsung. Loh, kalau misalkan tawon pertama kalinya kita carinya kemana? Kalau pertama kita carinya ya kita harus berburu. Oh, berarti harus kita berburu di pinggir-pinggir tebing, pinggir sungai. Kan ada tebing-tebing, ada biasanya kayu-kayu yang sudah mati kan akarnya besar-besar ya. Biasanya lebah itu suka bersarang di situ. Berarti ya minimal kita harus bawa orang yang ngerti juga lah. Ya. Kalau sendirian nggak mungkin. Ya, kalau misalnya takut ya mendingan kita bawa yang lebih bisa untuk mengambilkan lebah itu, baru dimasukin ke kotak, barulah kita pelihara kayak itulah. Jadi pertama itu kotaknya dulu. Ya, kita bikin kotak dulu. Setelah kita bikin kotak, kita cari lebahnya. Ya. Entah itu di bawah pohon atau di mana. Kalau kita tidak bisa ya kita mengajak orang yang lebih bisa untuk mengambilkan lebah itu, kemudian kita masukkan ke dalam kotak beserta ratunya. Itulah ratunya itu banyak sekali triknya. Ada yang misalnya kayak ditali dulu bulunya pakai benang. Ada yang dipotong. Kalau dipotong ya sebenarnya kasihan sih. Ratunya nanti nggak bisa terbang, ya nggak? Itu masih susah diomongkan ya. Iya. Kalau diomongkan kayaknya menyiksa. Tapi kalau nggak diomongkan, cara lain juga masih susah. Ya, ya sebenarnya bisa. Kalau kita membuat kotak saja, kemudian kita pasang di dahan-dahan pohon yang agak rimbun gitu. Nanti itu lama-kelamaan bisa datang sendiri kok mas. Anunya itu, lebahnya itu. Biasanya seperti itu, orang-orang yang nggak berani pegang tawon, nggak berani pegang lebah seperti yang itu. pertama cari itunya, ratunya dulu ya. Iya benar. Kalau kita mindah dari tebing, kita harus cari ratunya dulu. Tapi kalau kita masang kotaknya langsung, itu ya kita tinggal tunggu aja. Cuma ya tergantung rezeki kita. Kadang ya ditempati, kadang ya enggak. Kita harus pengaruh lingkungan bisa pengaruh misalkan lingkungan. Di perumahan kan padat penduduk, padat perumahan gitu. Ya. Kalau di perumahan sih kayaknya nggak bisa. Ya, kita agak ke pinggiran lah. Karena tawon mencari lebah itu. Dia cari lokasi pun juga ya mungkin yang dia memudahkan untuk mencari makannya juga, Pak. Benar sekali. Karena lebah itu kan membutuhkan nektar, juga membutuhkan bee pollen agar ratunya itu bisa berproduksi anak dengan normal. Kalau misalnya ada nektar kemudian kekurangan polen, anaknya pun nggak bisa lahir sempurna. Bahkan semakin menyusut. Kalau misalkan rumahnya di kota, ya di kota, tapi dia punya di belakang itu punya ladang kayak misalkan taman tapi agak rimbun, misalkan banyak taman kayu-kayunya gitu bisa. Itu masih bisa kalau ada tanaman buah-buahannya itu masih bisa. Tapi kalau mencari tanaman buah itu setidaknya dia memilih tanaman yang buahnya itu, yang bunganya itu mengandung nektar dan bee pollen seperti itu. Jadi simpel sebenarnya, nggak terlalu banyak modal. Iya. Dan mulai dari awal memasang itu, ya. Untuk panennya kira-kira berapa bulan lagi? Kalau untuk panennya madu, kalau pemburu itu biasanya menepatkan pada musim bunga. Tapi kalau normalnya itu, kalau misalnya orang dulu kadang ada yang dipanen 2 bulan sekali gitu ada, 3 bulan sekali gitu ada. Cuma kalau kepingin panennya itu pas banyak madunya mas ya kita ngambilnya memang harus dipaskan pada musim bunga. Kalau enggak itu ya sedikit. Contohnya musim bunga itu bunga apa?
Yang paling banyak itu biasanya musim kembang kopi sama sengon. Berarti harus tahu musim ini ya. Benar. Pokoknya harus pandai-pandai membaca cuaca lah mas. Kalau musim bunga kemudian cuacanya hujan terus, tahun kan nggak keluar. Iya. Nah di situ madu kan menyusut karena dimakan lebahnya yang tidak bekerja tadi. Dimakan lagi sama anak-anaknya baru lahir juga. Terus kemudian musim panas, kemudian kok banyak bunga, tapi anginnya besar. Itu pun madunya juga sedikit. Karena kan ini untuk tahun apa dulu? Ini tahun cerana. Cerana. Ya benar. Yang lokal itu ya. Ya. Atau tahun yang lain juga sama seperti ini. Tahun yang lain kalau masalah madunya sih sama. Cara budidayanya sama. Cara budidayanya kayak tahun lanceng ya berbeda. Beda. Ini yang lokal dulu aja berarti. Ya benar yang lokal. Yang umum ya. Tapi untuk harga tawon madu lokal sama lanceng itu lebih mahal mana? Jelas lebih mahal kelancengnya mas. Lebih mahal lancengnya. Ya. Alasannya apa? Karena dari jarak panennya lanceng itu lebih lama. Karena postur lebahnya juga lebih kecil. Jadi kalau dia mencari madu kecilnya kan mengambilnya cuma sedikit-sedikit. Atau mungkin khasiatnya lebih bagus lanceng? Kita nggak tahu ya. Ya benar. Insya Allah lebih bagusan kelanceng. Kalau untuk menaikkan trombos itu loh mas. Karena dulu ya memang saya dengar itu madu lebih banyak manfaatnya ke sana juga. Enggak, ya, benar. Trombosit yang demam berdarah itu ya. Ya, kalau lanceng itu. Tapi kalau emak ya jangan. Ya. Karena asam. Ya. Ya, berarti itu aja ya yang disiapkan. Ya, seperti itu. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin cuma sebentar ya. Ini juga mulai mendung nih, gerimis. Cuacanya tidak mendukung. Ya. Ini persiapannya kurang karena banyak kegiatan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Kalau ada ide-ide kita mau bikin konten apa, disuruh konten apa, mungkin bisa komen di komentar. Kita nanti sesuaikan. Kalau jadwalnya pas sama-sama free, kita mulai ke konten yang lain lagi ya. Kalau harus belusukan ya kita belusukan lagi. Oke, terima kasih yang udah like dan subscribe, dan jangan lupa share. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.